Oke, baik. Yang kedua adalah penyelesaian persamaan diferensial dengan metode pengalian faktor integral atau integrating factor. Jadi di sini faktor integralnya adalah e pangkat integral px dx ya. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan penurunannya, tapi langsung ke pengaplikasiannya saja. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode pengalihan faktor integral, kita harus membawa persamaan diferensial kita ke dalam bentuk umum sebagai berikut. Ya, y aksen ditambah px dikali y sama dengan qx. Nah, kalau kita sudah punya bentuk umum persamaan diferensial sebagai berikut, kita bisa menghitung faktor integralnya. Rumusnya adalah E pangkat integral px dx ya. Jadi nanti penurunan faktor integral ya dan lain-lainnya ada di sini sebagai pengetahuan tambahan aja. Nah, jadi kalau misalkan sudah ya, jadi kita sudah punya bentuk umum, kemudian kita sudah mencari faktor integralnya. Nah, ini nanti diselesaikan ya. Nah, kita tinggal mengalihkan faktor integral ini ke kedua ruas persamaan diferensial kita. Nah, kalau sudah dikalikan, nanti kita tinggal selesaikan saja. Jadi kalau saya bisa menyederhanakan, ya, jadi pertama langkah-langkahnya adalah kalian membawa persamaan diferensial dalam bentuk sebagai berikut. Kemudian kalian hitung faktor integralnya, ya. Kemudian kalau sudah dihitung, misalkan ini saya misalkan dengan V, nah kalian kalikan kedua ruas dengan V, ya. Jadi hasilnya sebagai berikut. Nah nanti sisi kiri itu, ya, dia akan berubah menjadi turunan dari V dikali dengan Y, ya. Nanti penurunannya mungkin kalian bisa dalami sendiri ya, tapi sekarang diketahui aja kalau sisi kirinya nanti akan berubah menjadi turunan terhadap X dari V atau hasil dari faktor integral kita dikali dengan Y. Baru nanti kita integralkan kedua ruasnya terhadap dx sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial tersebut untuk mendapatkan solusinya. Oke, kita coba ya. Di sini contohnya, contoh 4 ya. Tadi gimana caranya? Langkah pertama adalah kita mengubah menjadi bentuk Y aksen ditambah PX dikali Y sama dengan QX. Berarti kita dapat ya. Jadi karena soal kita adalah X kuadrat dikali Y aksen ditambah 5XY ditambah 3X kuadrat sama dengan 0 ya. Ini 3X kuadrat sama dengan 0-nya kita pindah ruas kan, kemudian kita bagi dengan X kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah Y aksen plus 5 per X dikali Y sama dengan min 3X kuadrat. Nah, berarti kita dapat PX-nya adalah 5 per X, QX-nya adalah min 3X pangkat 3. Nah, tadi langkah pertama sudah, tinggal langkah keduanya. Langkah keduanya adalah menghitung faktor integralnya dengan rumus E pangkat integral PX dx. Ya, E pangkat integral berapa? 5 per X ya, berarti ya. 5 per X. Nah, 5 per X ini kalau kita dx kita integralkan adalah 5 ln X. E pangkat 5 ln X sama dengan E pangkat ln X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5. Jadi kita dapat V-nya tadi atau faktor integralnya adalah X pangkat 5 ya. Nah, ini karena X-nya lebih besar dari 0 pasti dia positif, jadi nilai mutlaknya kita bisa hilangkan ya. Tapi kalau kurang dari 0 ya dia negatif ya. Oke, jadi kemudian langkah ketiga apa? Kita kalikan kedua ruas dengan
atau hasil dari faktor integralnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, kita kalikan dengan X pangkat 5, jadi X pangkat 5Y aksen ditambah 5X pangkat 4Y sama dengan min 3X pangkat 8. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi ruas kirinya ini kita ubah menjadi bentuk turunan terhadap X dari V dikali Y. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ya udah, tinggal kita integralkan kedua ruasnya terhadap X. Nah, ini kan integral dari turunan terhadap X pangkat 5Y dx. Kan akan menghasilkan apa? Fungsi itu sendiri kan? Integral dx, X pangkat 5Y dx, dia akan menghasilkan X pangkat 5Y. Baru tinggal kita integralkan sisi kanannya menjadi min X pangkat 9/3 tambah C. Sehingga Y-nya kita bisa dapatkan Y sama dengan min X pangkat 4/3 ditambah C per X pangkat 5. Seperti itu.